Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari Jumat, 4 Desember 2020 kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan bacaan kita cukup menarik. Ada orang membangun rumah berlandaskan batu dan berlandaskan pasir. Mungkin muncul pertanyaan, apa orang ini nggak tahu apa kalau membangun rumah berlandaskan pasir itu ya pastinya tidak akan kuat gitu. Tapi tentu ada maksud, yang ada latar belakang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mengapa orang membangun rumah di atas pasir, atau mengapa Tuhan Yesus mengambil contoh membangun rumah di atas pasir? Apakah ada? Nampaknya ada di zaman itu. Jadi nampaknya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika masuk musim kemarau dan sangat panas terik dan dilanda kekeringan yang luar biasa, pasir-pasir di sana itu bisa menjadi begitu mengeras. Lalu karena mengeras, orang kemudian berpikir, berarti di sini bisa nih membangun rumah. Sekalipun kelak mereka tahu akan menghadapi persoalan yang sama. Jadi persoalannya adalah menghadapi badai, menghadapi hujan, menghadapi angin, dan mungkin juga banjir. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan demikian. Persoalan hidup itu kan tentu dialami siapapun. Dan mungkin ada orang yang mengalami persoalan hidupnya sama. Cuma yang membedakan adalah responnya. Nah, respon ini yang kemudian bisa kita lihat dari landasan atau dasar yang orang pakai ketika menghadapi persoalan. Orang bisa menghadapi persoalan dengan dasar tanah berbatu, atau orang bisa menghadapi persoalan dengan dasar tanah yang atau bidang yang berpasir gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini juga menentukan bagaimana orang itu bijaksana, sejauh mana orang itu bisa bijaksana. Menurut Tuhan Yesus, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, bukan yang di atas pasir. Karena ketika datang pergumulan yang sama, badai dan hujan dan angin, bahkan banjir, bangunannya yang bertahan justru yang berada di atas batu. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan merefleksikannya kemudian. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita meletakkan dasar yang tepat ketika kita akan menghadapi persoalan. Dan kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjadi bijaksana. Ini bukan berarti kemudian kita bisa meramalkan, besok akan ada hujan, atau besok akan ada badai. Ya, memang itu akan terjadi, tetapi kan kita tidak tahu waktunya kapan gitu. Persoalannya kita tidak tahu waktunya kapan. Tapi kita bisa, paling tidak, bagian dari hal yang bijaksana ini, yang menentukan kebijaksanaan orang itu adalah kita bisa mempersiapkan segalanya. Kita dikaruniai akal budi untuk bisa mereka-reka, atau paling tidak bisa merekonstruksi. Nanti kalau ada banjir, badai, dan air, bahkan angin, akan bagaimana nih? Bagi kita yang meletakkan dasarnya di atas batu, kita akan sedemikian rupa mempersiapkannya, mempersiapkan diri bagaimana menghadapi persoalan. Tapi bagi kita yang mendasarkan pada bangunan mental kita yang di atas pasir, ya mungkin kita akan kesulitan menghadapi badai, hujan, bahkan angin. Tanda-tanda contohnya bagaimana? Misalnya orang bisa baper, bisa sangat terguncang, bisa sangat mudah terpuruk. Bisa jadi itu menjadi salah satu contoh ketika orang itu menempatkan atau membangun mentalitasnya dalam menghadapi persoalan, bangunan mentalitas rumahnya dalam menghadapi persoalan justru di atas pasir. Tapi ini bukan berarti sesuatu yang salah, tapi bisa saja itu adalah bagian dari pendewasaan. Dan tidak serta-merta, bisa jadi tidak serta-merta orang bisa langsung membangun mentalnya di atas batu. Bisa saja orang yang membangun mentalnya di atas batu tadinya adalah mereka yang membangun mentalnya di atas pasir, tanah berpasir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi pilihan bagaimana kita merespon selanjutnya.
Perjalanan hidup kita menjadi pilihan bagaimana kita merespon selanjutnya. Apakah kita akan terus-terusan membangun mental kita di atas pasir, atau kemudian menata diri, dan move on membangun mental kehidupan kita di atas batu yang teguh. Apa itu batunya? Firman Tuhan. Kiranya ini juga menjadi bekal bagi kita untuk menjadi semakin dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.